welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi sorry banget aku baru sempat upload video sekarang karena kemarin aku sempat sakit juga dan perlu pemulihan sekitar 2 minggu. Tapi ini baru seminggu sih aku rasanya bisa gitu kan, bosen juga diamnya. Udah nggak apa-apa deh ya. Jadi sorry aja kalau mungkin suara aku agak jelek. Emang jelek sih. Oke, jadi untuk di video kali ini aku akan membahas mengenai suatu tempat wisata sejarah gitu yang ada di Jawa Barat karena ada requestan dari kalian juga, yaitu situs Gunung Padang. Gimana apa kalian pernah dengar? Kalian bisa komen di bawah. Jadi ini aku akan menjelaskan mengenai sejarahnya, hasil penelitian sejarah dan juga misteri karena katanya tempat ini lumayan horor. So, apa aja sih cerita-cerita mengerikan dan juga hasil penelitian yang menyelimuti tempat ini? Let's get started! Jadi Gunung Padang ini merupakan suatu situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara yang memiliki makna gunung terang. Gunung Padang berarti gunung terang. Situs ini berada di Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Langsung aja kita masuk ke hasil penelitian sejarah. Jadi penemuan dari situs ini pertama kali dimuat dalam Rapporten van den Oudheiken Nieuwsdienst atau ROD, Buletin Dinas Kepurbakalaan pada tahun 1914. Dan ada pula sejarawan Belanda yaitu N.J. Krom yang sudah sempat menyinggung mengenai tempat ini pada tahun 1949. Jadi setelah sempat dibahas, sempat disinggung, tempat ini sempat menghilang, sempat lenyap, nggak ada pembahasan lagi. Dan kemudian pada tahun 1979 ada 3 orang penduduk di sana yang melaporkan kepada seorang penilik kebudayaan, kayak pemeriksa gitu, pemeriksa kebudayaan di Kecamatan Campaka. Ia pun melaporkan mengenai penemuan tumbukan batu-batu besar berbentuk persegi panjang di sebuah tempat berundak seperti piramida dengan luas kurang lebih 15 hektar dan menghadap ke Gunung Gede. Lokasinya sangat curam dan juga sulit dijangkau serta dikelilingi oleh lembah-lembah yang sangat dalam. Nah, setelah mendapatkan laporan tersebut, si penilik kebudayaan ini pun langsung mengecek lokasi yang dimaksud bersama dengan peneliti-peneliti lainnya. Nah, setelah diteliti, dicek, akhirnya mereka mengetahui bahwa tempat ini memiliki beberapa titik, yaitu sumur kahuripan, tangga utama, teras 1-5, dinding pembatas teras, serta dinding batas halaman. Dan hasil penelitian dari Roland Mauludi dan Hoki Situngkir, ada beberapa batu yang kemungkinan dulunya merupakan sebuah alat musik, karena jika dipukul beberapa batu yang disebut tadi akan menimbulkan bunyi seperti alat musik dengan ciri khas nada tertentu. Dikatakan pula bahwa situs ini dibangun pada tahun 8000 sebelum Masehi, di mana itu berarti lebih tua dari piramida di Mesir, dan pembangunannya juga nggak sekali dalam satu zaman itu, tapi dibangun berkelanjutan dalam 3 masa, yaitu sekitar tahun 8000 sampai 1000 sebelum Masehi. Dilihat dari struktur bangunannya. Nah, ada juga yang memperkirakan bahwa lapisan tertua dari bangunan ini tuh sengaja ditimbun di bawah tanah dan hanya dibangun megalit kecil, megalit sederhana yang seperti dilihat sekarang. Jadi yang untuk lapisan tertuanya itu sengaja ditimbun di bawah, nggak seperti yang kita lihat sekarang. Dan karena lapisan tertuanya ditimbun di tanah, di dalam tanah, itu dikatakan seperti sengaja disamarkan. Nah, untuk membuktikan apakah benar ada lapisan lebih tua lagi di dalam tanah, sudah pernah dilakukan 6 pengeboran dengan kedalaman 30 meter dan juga 11 penggalian. Namun sayangnya belum juga dapat dipastikan, belum juga diteliti. Proyek ini sudah dihentikan karena kurangnya kepedulian dari pemerintah. Dan dilihat dari arsitekturnya, situs Gunung Padang ini memiliki teknologi yang maju karena terdapat 20 tingkat teras pun dan berundak, letaknya di tengah-tengah bukit, dan adanya aliran sungai di bawah situs ini. Ada pula peneliti yang memperkirakan situs ini 10 kali lebih luas dan 3 kali lebih tinggi dari Candi Borobudur. Oke, itu dia tadi sedikit mengenai penelitian sejarah, dan kayaknya kalian akan lebih tertarik dengan penjelasan yang ini nih, yaitu misteri yang menyelimuti situs Gunung Padang. Jadi sebelum ada penelitian sejarah gitu, ternyata tempat ini memang sudah disakralkan oleh penduduk setempat. Karena diyakini bahwa Prabu Siliwangi, yaitu Raja Sunda, pernah mendiami tempat ini, termasuk bertapa atau bersemedi, di mana jejak-jejaknya terekam dalam beberapa relief. Dikatakan juga bahwa Prabu Siliwangi pernah mencoba untuk membangun istana di tempat ini dalam waktu 1 malam, namun sayangnya tidak dapat terrealisasikan. Nah, tadi kan ada beberapa bagian dari tempat ini, ada yang disebut dengan sumur kahuripan yang berada di dekat pintu masuk, di mana warga di sana percaya bahwa air sumur ini tidak akan pernah surut walaupun dalam musim kemarau. Air di sumur ini dipercaya dapat membuat suara kita bagus, awet muda, dan juga dekat dengan jodoh. Wah, fix aku mesti kesini nih nyobain air sumur ini biar suara aku bagus gitu ya, biar agak serak-serak becek gitu.
Tadi juga sempat aku singgung bahwa tempat ini memiliki 5 teras, teras 1 sampai teras 5. Dikatakan bahwa dulunya teras paling atas itu digunakan sebagai tempat pemujaan, tempat bersemedi dan mendalami ilmu, dan untuk tempat berkomunikasi dengan hal supranatural pada tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, batu-batu yang ada di sana atau menhir yang ada di sana juga dikatakan tidak diletakkan dengan cara ditanam ataupun menggali tanah dulu, tetapi hanya diletakkan begitu saja dan udah bisa berdiri sampai sekarang. Batu seberat kurang lebih 300 kg ini dapat berdiri sendirinya, kemungkinan terjadi karena adanya emosi-emosi religius pada zaman dulu. Ya tau lah ya, zaman dulu mengenai supranatural, religius masih sangat kuat dan mungkin gampang aja naruh batu sebesar itu berdiri sendiri kokoh sampai bertahun-tahun, berabad-abad. Nah, tadi juga aku sebut bahwa ada 3 penduduk di sana tuh yang melaporkan bahwa adanya penemuan punden berundak ini. Jadi mereka yang menemukan ditunjuk sebagai juru kunci di sana. Nah, karena itu sudah beberapa tahun yang lalu, sudah bertahun-tahun lalu, akhirnya diwariskanlah oleh anak cucunya. Dan cucu dari salah satu juru kunci di sana mengatakan bahwa kakeknya ini pernah bercerita sama dia waktu sekitar umur 7 tahunan bahwa Gunung Padang ini memiliki nama lain, yaitu Negara Siang Padang, di mana kakeknya nggak menjelaskan apa arti dari negara Siang Padang ini dan menyuruh cucunya untuk mencari tahu sendiri. Dan akhirnya cucunya ini pun mendapatkan jawaban setelah melakukan penelusuran spiritual bahwa negara Siang Padang ini memiliki makna kurang lebih semacam tatanan atau rangkaian pencerahan di ujung atau akhir zaman. Dan juga ia mengatakan dulu waktu situs Gunung Padang ini masih ditumbuhi oleh semak belukar, kakeknya ini pernah bercerita atau mengatakan mungkin seperti meramal gitu, bahwa ketika situs Gunung Padang ini mulai ramai dikunjungi, maka itu berarti kiamat sudah dekat. Oke, aku lumayan merinding dengar kiamat-kiamat gini. Nah, tadi kan sempat aku bilang bahwa Gunung Padang ini memiliki makna gunung terang. Jadi ini dikarenakan Gunung Padang ini akan terang benderang pada malam-malam tertentu, walaupun di sana tidak ada penerangan seperti lampu. Jadi terang sendirinya, terang benderang, nggak ada apa-apa, terang aja kelihatan gitu. Ada pula buku yang mengatakan bahwa puncak tertinggi bernama Eyang Terbuka, dan di sana ada sebuah gundukan batu yang bernama Eyang Prajisakti, yang konon kabarnya bagi mereka yang mau jadi dokter, dukun beranak, atau suster sangat cocok bersemedi di tempat itu. Dan ada pula beberapa batu tuh yang menimbulkan bunyi seperti alat musik, yang katanya kalangan sinden, dalang, dan juga seniman kerap bersemedi di tempat itu untuk menambah ilmu, menambah kepandaian, biar lebih pinter gitu. Nah, aku juga dapat informasi dari teman aku yang dari Cianjur yang udah pernah mengunjungi tempat ini. Jadi waktu dia keliling-keliling di sana, dia sempat dijelaskan oleh pemandu wisata di sana bahwa setiap malam Jumat akan terdengar suara gamelan misterius dari tempat ini. Dan menurut dia, tempat ini memang terlihat seperti istana yang sudah runtuh. Terdapat tangga-tangga serta ruangan-ruangan. Ada pula mitos yang beredar yaitu mengenai batu gendong, batu kujang, dan batu harimau yang terdapat di tempat ini, dimana kalau ada orang yang bisa mengangkat batu itu, keinginan mereka pasti akan terkabulkan. Oke, jadi masih ada banyak mitos lagi yang menyelimuti situs Gunung Padang ini yang agak aneh ya, seperti ada sangkut pautnya dengan hilangnya Atlantis, harta karun, makhluk asing, dan kekuatan mistis yang ya, dan masih banyak lagi sih yang menurut aku agak aneh juga sih perkiraannya. Tapi biasanya kalau yang aneh-aneh gitu akan lebih cepat beredar di masyarakat gitu ya. Oke, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai situs Gunung Padang. Kalau ada dari kalian yang sudah pernah berkunjung ke tempat ini, kalian bisa komen di bawah. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, see you on the next video. Bye!